Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas atau mereferensikan saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan dalam satu minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Asset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan kita akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Asset Sekuritas. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh klik linknya dan kita akan berkomunikasi dengan lebih intens gitu. Nah, di sini kita perhatikan dulu komposit indeks IHSG kita supaya kita tahu seperti apa indeks kita ke depannya gitu. Di sini teman-teman perhatikan di perdagangan Jumat kemarin, indeks kita ditutup melemah minus 0,50%, dan kalau kita perhatikan secara foreign sebenarnya masih inflow secara daily-nya ya. Jadi di perdagangan Jumat kemarin, foreign itu masih inflow dan total transaksi value kita sebenarnya menurun di perdagangan Jumat kemarin sebesar 12 triliun. Kalau teman-teman perhatikan RTI, biasanya sih rata-rata range-nya itu sebesar 15 triliun. Tapi di perdagangan Jumat kemarin, value kita itu sebesar 12 triliun dan foreign masih inflow. Kalau kita perhatikan secara regulernya terlebih dahulu, eh, ini dia foreign itu inflow sebesar 146 miliar, dan kalau kita perhatikan secara satu minggu, foreign itu sudah masuk hampir 2 triliun, kurang lebih 1,5 triliun. Memang kalau kita lihat secara monthly ya, dalam satu bulan masih minus 1 triliun. Kalau teman-teman perhatikan memang di minggu pertama Oktober sampai minggu kedua Oktober itu foreign itu sangat kuat, dia mulai outflow dari market kita, dan saya yakin memang salah satu penyebabnya adalah USD yang begitu kuat ya, dan IDR kita sendiri seperti yang teman-teman perhatikan sekarang sedang berada di level harga 15.548. Teman-teman boleh perhatikan di sini. Jadi kita lihat juga dalam satu minggu ke depan seperti apa untuk USD IDR kita. Kalau seandainya melemah, ya kita akan perhatikan kemungkinan besar IDR akan terus berlanjut. Tapi kalau IDR kita sudah mulai menguat, itu menjadi suatu hal yang bagus untuk foreign kembali masuk ke capital market kita gitu. Nah, di sini kita perhatikan kompositnya. Kalau kita perhatikan komposit sebenarnya, kita hapus dulu. Bentar ya. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya komposit kita di sini masih menarik ya. Kalau kita membuat forecastingnya, kita akan temukan sebenarnya dia masih berada di level sideways. Teman-teman boleh perhatikan di sini, dia masih berada di area-area ini. Dia belum membuat new high baru atau membuat all time high-nya. Dan di sini yang menarik kalau kita lihat secara secondary trend-nya, kita coba tarik channel trend lainnya dari sini, kita akan temukan bahwasanya ada sesuatu yang menarik untuk pergerakan indeks kita ke depannya, teman-teman. Kita mempunyai forecasting indeks kita, kalaupun seandainya koreksi, dia paling jauh tuh sampai di 6.954. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini merupakan demand level untuk foreign kita. Nah, di sini merupakan area untuk foreign. Tapi di sini menariknya, kalau teman-teman perhatikan, dia malah membentuk base di area ini, teman-teman. Dia malah membentuk base atau bisa kita katakan terjadi suatu akumulasi di range area ini. Jadi teman-teman perhatikan aja saham-saham apa aja yang masih menarik. Dan kalau kita punya forecasting, kemungkinan besar cepat atau lambat setidaknya dia akan kembali menyentuh area high-nya itu di level harga 7.353. Secara minornya kalau kita lihat, kita coba tarik Fibonacci, kita akan temukan bahwasanya memang dia akan kejar area terdekatnya itu di 7.136, teman-teman. Ya, di sini ada gap, kemungkinan besar dia akan kena 7.176. Itu untuk komposit kita. Secara overall sih masih menarik. Karena kalau dia break area base-nya ini, dia akan kencang naik, teman-teman. Dan pastikan aja kalau seandainya komposit kita sampai ke 7353, ya setidaknya teman-teman punya saham yang memanuver indeks kita sampai ke area tersebut gitu. Jadi secara overall sebenarnya kita masih mempunyai pandangan yang optimis atau positif untuk indeks kita sampai akhir tahun. Setidaknya dia akan kejar di level harga 7.353 gitu, oke? Okay? Nah, di sini kita akan langsung saja saham-saham apa aja yang bisa teman-teman boleh perhatikan dalam satu minggu ke depan. Saham pertama yang boleh teman-teman perhatikan ada saham BBRI. Ini saham BBRI, teman-teman perhatikan, sangat menarik untuk kita cermati. Kenapa? Di sini dia harga sudah mulai running ke atas. Memang di sini ada resisten, teman-teman boleh perhatikan ada level resisten di 4690. Kita adjustment saja di level harga 4700.
Namun kita yakin dan percayai kemungkinan besar dia akan mampu break area 4.700. Jadi kita bisa entry, teman-teman boleh perhatikan bagi teman-teman yang ingin entry di BRI, teman-teman bisa lakukan. Dan stop loss-nya sendiri cukup di bawah 4.500, teman-teman. Jadi stop loss-nya sendiri kita katakan 3% aja di bawah 4.500 dan TP1 teman-teman bisa letak di 4850. Ini merupakan area supply levelnya. Jadi risk to reward ratio-nya juga memang 1:1,5. Itu cukup bagus untuk portofolio kita atau risk to reward ratio. Dan teman-teman boleh perhatikan kalau seandainya dia mampu break resistennya yang di atas ini, di atas 4.980, dia akan kejar area-area selanjutnya, teman-teman. Jadi untuk area selanjutnya nanti kita akan update apabila harga BBRI benar-benar menyentuh di atas 4980. Teman-teman juga harus ketahui ya bahwasanya saham Bank BCA dan juga Mandiri sudah membawa all time high-nya. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham BRI atau BNI. Kenapa? Hanya kedua saham ini aja yang belum membuat all time high-nya. Teman-teman boleh cermati dan perhatikan di mana area base entry-nya. Ketika teman-teman temukan area base entry-nya, ya saya sarankan kepada teman-teman jangan sampai sia-siakan momentumnya karena sangat sayang nanti ketika kita mendapatkan suatu momentum tapi teman-teman nggak bisa manfaatkan gitu. Sebenarnya BBCA juga masih menarik kalau teman-teman ingin entry ya. Karena di sini kita mempunyai suatu asumsi dia telah membuat suatu swing-nya. Teman-teman boleh perhatikan swing-nya di 8550 dan bagi teman-teman yang ingin entry ini cukup menarik sebenarnya untuk BBCA dan stop loss-nya sendiri cukup di bawah 8550 hanya sebesar 2,8% dan TP-nya kita mempunyai forecast dia akan kejar area 10.000, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di BCA, teman-teman boleh perhatikan karena saham ini masih menarik untuk kita cermati karena kita stop loss-nya sendiri cukup di bawah swing low-nya ini aja. Jadi cukup bagus karena resikonya sendiri kurang lebih hanya 3% gitu, oke? Jadi itu untuk BRI atau BCA, teman-teman boleh pilih yang mana yang menarik untuk teman-teman cermati gitu. Dan selanjutnya ada saham Tekim. Tekim ini menarik teman-teman secara price action karena memang sebenarnya base entry kita ada di demand level. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada 2 kali area yang dia telah sentuh. Jadi kita nggak harapkan dia masuk ke sini lagi karena kalau seandainya dia masuk ke area ini memang structure marketnya akan rusak. Kalau kita cermati seperti dia membuat head and shoulders ya. Ini uh, lehernya, ini lehernya teman-teman perhatikan ini kepalanya dan ini bahu kanannya. Tapi kita mempunyai tetap pandangan yang positif untuk Tekim ini sendiri. Jadi teman-teman perhatikan memang resistennya ada di 7.800 tapi saya yakin dan percayai area ini kemungkinan besar dia akan mampu break ya. Area ini kemungkinan besar dia akan mampu break. Jadi kita coba ikuti follow the trend ya bagi teman-teman yang ingin coba entry di Tekim ini. Teman-teman bisa buat metodenya seperti ini. Nah, stop loss-nya sendiri cukup di bawah 7.400. Jadi misalnya harga close di harga 7.375 ya, teman-teman boleh cut loss dulu dan untuk TP-nya kita lihat dulu. Kita coba tarik Fibonacci-nya. Sebentar ya. Bentar teman-teman kita lihat dulu untuk Fibonacci-nya. Kita coba lihat harmonic resistance-nya ada di level berapa dan di sini teman-teman boleh perhatikan jadi area TP-nya teman-teman bisa perhatikan di level 8250 itu adalah TP satunya. Untuk TP selanjutnya teman-teman bisa letak forecast kita ada di 9000. Ini adalah TP medium term untuk Tekim sendiri. Jadi untuk Tekim sih kita masih optimis harganya akan coba rally ke atas gitu. Oke, itu untuk Tekim teman-teman boleh entry. Sebentar saya kasih tunjuk untuk area entry-nya. Teman-teman di open market juga besok bisa entry. Kalau seandainya dikasih lagi masuk ke area ini, teman-teman boleh entry nih. Jadi yang menarik juga dia memang telah break area base-nya. Teman-teman boleh perhatikan dia break dan kemungkinan besar dia bisa rally gitu. Untuk swing-nya teman-teman boleh perhatikan area 9.000 dan tadi kita lihat tidaknya 8.200 untuk TP satunya gitu. Oke. Itu untuk Tekim. Selanjutnya saham Unilever. Saham Unilever ini memang dia ditutup ARB ya, tiba-tiba dia langsung opennya itu langsung ditutup ARB, teman-teman boleh perhatikan di sini. Dan memang di sini ada sebuah gap yang pernah dia tinggalkan, ini adalah breakaway gap dia telah tinggalkan, namun ketika emitennya telah merilis laporan keuangannya, dia rupanya langsung ditutup ARB ya. Tapi saya perhatikan sih sebenarnya saham ini masih menarik kita cermati. Kenapa? Teman-teman boleh perhatikan, selagi pemerintah kita masih berfokus untuk terus menaikkan suku bunga,
sebenarnya teman-teman boleh lirik saham-saham yang berada di sektor consumer good. Teman-teman boleh perhatikan nih. Jadi kenapa? Karena biasanya ketika pemerintah terus aktif untuk menaikkan suku bunga, biasanya saham yang berdampak positif adalah salah satunya saham-saham yang bergerak di bidang consumer consumer good. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham apa aja yang bergerak di bidang consumer good, dan kalau seandainya teman-teman temukan area base price-nya, ya teman-teman bisa coba hold sahamnya gitu. Karena ada potensi saham ini akan rally ya, teman-teman boleh cermati untuk saham-saham tersebut gitu. Nah, di sini kita temukan sebenarnya ada sebuah area setidaknya di 4.900, teman-teman boleh cermati. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman bisa langsung coba antri di 4.900. Namun kalau seandainya nggak dapat, ya teman-teman boleh lihat juga. Nah, kita coba menawarnya itu di level harga 4.900 area maksimum. Jadi teman-teman boleh perhatikan aja. Kalau seandainya besok dia open di 4.900, teman-teman boleh masuk. Dan untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 4675, kita katakan di 4650 sebesar 5%-an, 5,1%, dan TP1-nya teman-teman bisa letak di area gap-nya. Di sini TP1-nya, teman-teman boleh perhatikan. Ini ada TP1-nya untuk Unilever, dan TP2-nya kita coba lihat ya. Kita lihat dulu untuk Unilever. Saya hapus dulu supaya tidak terlalu banyak angkanya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mencermatinya gitu. Nah, untuk Unilever sendiri TP1 kita ada di 5275. TP untuk mediumnya teman-teman boleh letak langsung di 6275. Jadi saham ini sebenarnya secara swing masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita buat seperti ini. Nah, jadi teman-teman boleh perhatikan area entry-nya di 4.700 sampai 4.900. Jadi kalau seandainya dia memasukin area tersebut, teman-teman boleh pertimbangkan entry dan perhatikan area stop loss kita. Jadi kalau harganya break di bawah 4675, saya sarankan cut loss dulu, lakukan pembatasan resiko, baru kita coba switch cari saham yang berpotensi memberikan kita profit gitu. Jadi Unilever masih menarik. Jadi teman-teman boleh perhatikan ketika dia memasuki area demand level kita, teman-teman boleh entry gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada saham SMGR. Untuk SMGR, teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan melalui di saham SMGR ini. Di sini memang secara momentum teman-teman perhatikan secara majority trend, dia selalu konsisten membuat lower low dan lower high sehingga harganya terus drop ke bawah. Namun di sini dia tidak membuat new low baru. Teman-teman boleh perhatikan setelah berada di level harga 5.800 ini, dia tidak membuat new low baru, justru dia coba landing ke atas. Teman-teman perhatikan secara structure market, dia ada potensi untuk reversal dari trend bearish-nya ke trend bullish-nya. Nah, di sini kalau kita coba tarik channel trend line-nya seperti ini, kalau kita tarik seperti ini, teman-teman dapat perhatikan eh, saham ini sangat menarik karena harganya sudah terlihat jelas dia cenderung naik ke atas, dan bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman bisa lakukan, dan stop loss-nya sendiri cukup di bawah swing-nya, teman-teman. Jadi stop loss-nya sendiri cukup di bawah 7425. Teman-teman boleh perhatikan, dan di sini kita lihat ada sebuah area resisten ya. Setidaknya di sini ada sebuah area resisten di 8.200. Jadi teman-teman lihat, sebentar kita lihat dulu stop loss-nya berapa persen. Kita lihat dulu untuk stop loss-nya. Untuk stop loss-nya sendiri kita letak di 7375, kurang lebih ada sebesar 5% kita buat penggenapannya. Jadi TP1-nya kita lihat dulu di sini. TP1-nya ada di level harga 8.200. Teman-teman boleh perhatikan TP1 kita ada di 8.200. Memang risk to reward ratio-nya sendiri 1:1,2. Bagi teman-teman yang ingin langsung ikut follow the trend-nya, teman-teman bisa perhatikan area channel trend line-nya itu merupakan area TP kita. Misalnya teman-teman ingin TP di 8.500, teman-teman boleh lakukan. Jadi setiap kali harganya menyentuh area channel trend line, ya teman-teman bisa coba TP. Tapi bagi teman-teman yang melihat area harmonic resistance, kita lihat terlebih dahulu. Nah, kebetulan juga kena di 8.500, jadi teman-teman boleh perhatikan area TP-nya ada di 8.500 nih. Jadi risk to reward ratio-nya juga tepat 1:2. Cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan juga teman-teman harus ketahui ya,
saham SMGR ini ketika window dressing harganya selalu naik. Jadi bagi teman-teman yang ingin koleksi, momentumnya lagi cukup menarik. Memang secara base price dia memang ada di area bawah, tapi kita nggak bisa eh, tunggu dia retrace terlalu bawah karena structure marketnya nanti akan rusak gitu. Jadi kita hanya bisa memfollow the trend ketika harga sudah rally. Jadi teman-teman perhatikan memang secara price action momentumnya sudah dapat. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk entry di saham SMGR? Yang paling penting adalah teman-teman ketika entry harus ukur terlebih dahulu risknya. Ketika risknya terukur, teman-teman sesuaikan dengan nilai rupiah yang teman-teman siapkan untuk hilang, baru teman-teman boleh entry gitu. Oke, jadi untuk SMGR teman-teman boleh perhatikan area entry-nya memang di 7.400 sampai 7.750. Teman-teman boleh perhatikan area entry untuk SMGR. Nah, saham terakhir yang akan kita bahas ada saham Antam. Saham Antam ini sebenarnya masih menarik dan teman-teman juga harus ketahui saham-saham sektor energi udah terlalu overbook sebenarnya. Jadi teman-teman harus cukup waspada, jangan terlalu fokus bergerak terlalu fokus ke saham yang bergerak di bidang energi ya. Karena teman-teman harus perhatikan money flow-nya. Ketika saham udah terlalu tinggi, itu cukup riskan bagi teman-teman yang terlalu agresif. Kita memang yakin dan percaya masih ada probabilitas dia akan terus up, tapi setidaknya teman-teman harus cukup waspada ketika teman-teman masih berfokus di saham-saham sektor energi. Jadi teman-teman coba buatkan peta perjalanannya dan perhatikan di mana key level pentingnya. Ketika dia break di bawah key level penting, teman-teman baru bisa buat asumsi bahwasanya saham ini akan transisi dari tren bullish ke tren bearishnya, karena nggak akan selamanya sektor energi itu akan terus bullish, teman-teman. Jadi teman-teman harus juga perhatikan di mana sih area-area pentingnya. Ketika dia break area penting tersebut, baru teman-teman boleh exit gitu. Karena kita lihat dari histori ya, seperti bank digital, teman-teman lihat tuh sekarang harganya malah drop. Dulu hype-nya sangat tinggi ya, hype-nya itu sangat tinggi dan teman-teman yang nggak bisa move on di bank digital pasti sudah sangkut di harga atas. Jadi kita nggak inginkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Contoh di konstruksi juga, dulu konstruksi lagi hype-hype-nya dan sekarang teman-teman boleh perhatikan seperti apa konstruksi. Ya, sekarang harganya ada di area-area terbawah, memang cukup menarik, namun nanti kita akan update untuk konstruksi. Tapi di sini saya ingin ingatkan tentang sektor energi ya. Jadi teman-teman boleh entry tapi jangan sampai terlalu berfokus di saham sektor energi. Karena masih banyak saham-saham yang menarik secara area, dia sudah terlalu oversold. Jadi di situ sebenarnya kita bisa mendapatkan probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk teman-teman mendapatkan profit yang lebih maksimal gitu. Nah, di Antam sendiri, kenapa saya rekomendasikan? Karena saham ini cukup menarik, teman-teman. Kalau kita perhatikan secara price action, di sini selalu ada standby buyer yang coba selalu mengakumulasi sahamnya, teman-teman boleh perhatikan. Dan sebenarnya kalau kita coba turunkan time frame-nya, kita lihat seperti membuat dia pola double bottom, ini bottom 1, bottom 2. Ini adalah area neckline-nya, teman-teman boleh perhatikan. Nah, memang dia kembali ke bawah, tapi cukup menarik secara risk to reward ratio, teman-teman. Cukup menarik secara risk to reward ratio dan price action-nya juga menarik karena di area ini selalu ada reaksi demand selalu masuk, teman-teman. Di area-area yang telah kita warnain ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, di open market besok pun juga masih menarik untuk teman-teman entry karena stop loss-nya sendiri kalau kita perhatikan di bawah 1760 aja. Jadi stop loss sendiri cuma 4,3%. Untuk stop loss cukup menarik, teman-teman boleh cermati. Kalau seandainya dia retrace ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan juga untuk entry ya, karena dia semakin turun itu berarti stop loss kita semakin kecil dan itu bagus untuk kita pertimbangkan, teman-teman. Nah, untuk TP1 setidaknya teman-teman boleh perhatikan ada area resisten di 1975 dan area kedua teman-teman bisa letak di 2040. Ini ada area gap yang pernah dia tinggalkan. Jadi area TP-nya teman-teman perhatikan ada di rentan 1975 sampai 2040. Nah, jadi untuk Antam teman-teman boleh perhatikan kalau seandainya dia sekali lagi penetrate ke bawah, mencoba koreksi, yaitu bagus untuk secara risk to reward ratio gitu. Oke, mungkin ini untuk Antam dan juga saham-saham yang kita referensikan dalam 1 minggu ke depan dan semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini semoga bisa jadi manfaat atau juga referensi bagi teman-teman semua.
kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, belajar bareng, sharing bareng, dan juga trading bareng, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti di situ kita akan belajar bareng di dalam satu grup, yang dimana grup itu bisa menjadi suatu tempat atau wadah supaya kita semakin berkembang. Daripada teman-teman bayar grup berbayar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, itu sangat berbahaya nanti untuk psikologi teman-teman trading ke depannya. Gitu, oke? Mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.